Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Koperasi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat. Saya ingin kembali ke Pak Ansori ini. Jadi tadi kan kita sudah membahas bahwa orientasi dan juga tujuan daripada koperasi itu sendiri bahkan sudah dibahas dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebenarnya Bapak, pembeda antara koperasi merah putih ini dengan koperasi konvensional yang mungkin sudah dikenal oleh masyarakat pada umumnya ini sebenarnya seperti apa bedanya? Tidak ada bedanya Pak. Isinya sama, hanya namanya saja Koperasi Desa Merah Putih. Ya, untuk memperjelas bahwa program ini digagas oleh Kabinet Pak Prabowo, Kabinet Merah Putih. Nah, secara implementatif saya pikir selama ini, katakanlah di era reformasi ini kan peran koperasi kan tidak begitu menonjol. Kenapa? Karena ada beberapa faktor kan. Koperasi ini kan tadi saya katakan bahwa disusun sebagai usaha bersama berazaskan kekeluargaan. Nah, kan bahasa normatifnya kan karena kekeluargaan ini kan seolah-olah tidak berorientasi keuntungan. Nah, sedangkan koperasi di era sekarang ini memang orientasinya adalah bisnis. Jadi nanti setelah pembentukannya, tugasnya Pak Dian ini adalah membentuk pengurus koperasi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dari sisi bisnisnya. Jadi masing-masing desa itu tentu berbeda produk, barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, harus diidentifikasi Pak, harus didampingi. Nah, saya dengar informasinya bahwa koperasi-koperasi desa ini nanti akan didampingi oleh sarjana penggerak pembangunan yang jumlahnya yaitu 80.000 tadi. Satu koperasi, satu orang pendampingan sehingga dia diharapkan betul-betul orientasi profit. Nah, kekeluarganya tetap, tapi harus orientasi profit. Nah, sehingga berlaku prinsip-prinsip bisnis di situ. Nah, maka koperasi ini nanti harus disusun rencana bisnis yang betul-betul profesional. Nah, untuk profesional, koperasi ini minimal ada 6 variabel atau indikator yang harus dimiliki. Yang pertama, koperasi ini harus memiliki sumber daya manusia yang terampil. Yang kedua, koperasi ini harus memiliki produk, ya, baik barang maupun jasa, yang berkualitas. Yang ketiga, tentu koperasi ini harus memiliki produk tadi harus ada pasarnya, marketnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya, supaya dia memang ada pasarnya, harus dikelola dengan nilai-nilai inovatif. Jadi pengurusnya harus inovatif sehingga produk barang ya atau jasa itu betul-betul nanti akan mampu bersaing dengan produk-produk seperti di retail modern. Misalkan katakanlah hasil-hasil kerajinan, hasil-hasil olahan makanan. Misalnya ada jeruk kalamansi misalnya nanti hasil koperasi jeruk kalamansi yang produknya bagus itu ya bisa dipasarkan di pasar-pasar retail modern. Nah, ini kan itu nanti arahnya sana. Sekarang ini kan sulit produk-produk UMKM koperasi ini untuk masuk dan bersaing dengan produk-produk retail modern. Kenapa? Karena memang tidak ada sinergi. Nah, harapan kita ke depan selaku katakanlah akademisi maupun sebagai pemerhati masalah perekonomian ini bahwa memang harus ada sinergi dan kolaborasi ya antara produk-produk UMKM dalam ini koperasi kepada pasar modern sehingga dia tidak perlu mencari pasar baru. Ya, dia barangnya dimasukkan ke dimasukkan di gerai-gerai pasar modern tadi. Nah, kemudian yang berikutnya tentu dari aspek manajemen. Jadi 3 ya. Pendampingan, inovasi, pendampingan produk itu harus didampingi supaya kalau makanan itu rasanya, packagingnya, kemudian kehalalannya, ya. Nah, sampai dia nanti akan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM kan, Balai POM, untuk supaya produk ini betul-betul dijamin halal dan
diyakini bahwa produk ini mampu bersaing di tingkat lokal, di tingkat regional maupun tingkat nasional. Oke. Nah, itu sudah ada seperti Jawa Barat dodol Garut kan. Itu kan olahan dari UMKM kan, dia sudah mendunia dodol Garut. Nah, Bengkulu misalnya jeruk kalmasi ada promosi. Nah, yang berikutnya adalah promosi dan tentu adalah keberlanjutan produk ini harus dijamin. Artinya harus ada raw material yang cukup. Nah, misalnya ada permintaan besar, itu harus juga dari pendampingan maupun dari pengelola ya unit bisnis ini nanti harus mencari bahan baku, ya mencari bahan baku. Misalnya bahan bakunya katakanlah jeruk kalmasi, dia harus bertanam jeruk kan, atau membeli jeruk dari kebun-kebun petani. Nah, sehingga dia keberlanjutan usahanya harus terus. Tidak bisa hanya dengan mengandalkan produk lokal saja. Dia bisa mendatangkan dari Sumatera Barat, dari Lampung gitu untuk sebagai bahan baku. Nah, seperti kita lihat produk pisang yang ada di Lampung. Bahan bakunya kan dari Pulau Enggano, pisang Enggano yang dipakai. Betul. Pisang curup. Tetapi nikmatnya luar biasa kan. Ya? Pisang yang ada rasa keju, ada rasa coklat. Itu kan bahan bakunya dari kita Bengkulu. Nah, inilah yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Koperasi Desa Merah Putih ini untuk menjadi produsen ya sama dengan di gerai modern maupun di kota-kota dia tapi berbasis desa. Nah, ini tantangan dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM bagaimana melakukan upaya pembinaan secara terus-menerus, Pak. Oke. Itu poinnya. Oke, tadi poin penting yang saya garis bawahi menarik sekali tadi. Asasnya kekeluargaan tapi orientasinya adalah bisnis gitu ya. Iya. Profit. Yang ke Pak Novi nih Pak. Ya. Jadi sebelum mungkin program ini diluncurkan, kemudian disebarluaskan ide dan gagasannya ini jadi sebuah program. Selama ini dan sejauh ini seperti apa koperasi-koperasi yang ada di tingkat-tingkat desa Pak? Berjalannya seperti apa? Khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi kalau orang mendengar koperasi itu, kalau dulu saya masih kecil itu simpan pinjam itulah tahunya kan. Nah, jadi kan produknya satu itu ya? Iya, simpan pinjam gitu kan. Setelah saya masuk bergabung di Dinas Koperasi, Undang-Undang 92 itu ternyata macam-macam koperasi itu jenisnya. Ada konsumen, produsen, ada sekunder, ada pemasaran, ada jasa, ada simpan pinjam. Nah, ini kan yang terkenal kan simpan pinjam selama ini kan. Nah, kalau dulu, kalau saya masih kecil, saya sering lihat tuh ada KUD dulu kan. Nah, jadi kan ada KUD dulu kan. Nah, jadi kalau yang namanya Koperasi Desa Merah Putih, nah, itu kan. Jadi dia ada perlakuan khusus dari surat edaran nomor 1 Kemenkop RI itu. Jadi tergantung dengan potensi desanya gitu kan. Nah, jadi misalnya nanti wisata dia bisa nanti dari sisi wisata bisa jasanya itu kan. Nah, kita jual, kata Pak Ansuri tadi kan, kita pasarkan, apalagi itu produk-produk pertanian misalnya kan gitu. Oke, berarti bentuk produk ataupun jasa yang ditawarkan ini tergantung daripada potensi daripada desa masing-masing. Desa masing-masing nanti kan. Jadi terkhusus untuk Koperasi Desa Merah Putih ini memang nanti kan dimusyawarahkan dulu Mas awalnya itu. Ya. Jadi dimusyawarahkan namanya apa, itu sudah ada di aturan itu kan, harus ada nama koperasinya dulu. Terus desanya gitu kan. Terus merah putih kan gitu kan. Terus misalnya Sukamerindu misalnya kan, atau desa Tanjung Aur misalnya kayak itu kan. Nah, jadi untuk namanya juga sudah diatur dari situ. Oke. Nah, kemudian koperasi ini supaya dia legal formal gitu kan harus berbadan hukum, Mas. Oke, Jadi ini catatan penting ya Pak, harus legal dulu ya sebelum berjalan ya. Iya, sebelum mereka berproses itu melaksanakan kegiatan itu ya harus mereka ada badan hukumnya dulu. Oke, ini poin menarik, kita akan nanti sampaikan kepada pemirsa di rumah karena Bapak kan berkaitan dengan perizinan nanti. Betul, ya. berkaitan dengan perizinan. Dinas Koperasi Provinsi yang mengurusi persoalan perizinan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.